Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refki dengan NIM A231231031. Saya adalah mahasiswa FKIP Pendidikan Matematika Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan proyek satu itu yang berjudul Perencanaan Dana Pendidikan Anak menggunakan konsep anuitas biasa. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pada bagian A itu ada dasar teori. Yang poin pertama, definisi anuitas biasa. Anuitas biasa atau ordinary annuitas merupakan jenis anuitas atau angsuran yang perhitungannya dilakukan pada akhir setiap interval seperti akhir bulan, akhir triwulan, akhir setiap 6 bulan, dan akhir tahun. Poin kedua, ada rumus future value dan present value anuitas biasa. Nah, ini ada present value itu rumusnya P dalam kurung satu kurang dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat negatif N per I. Nah, sedangkan future value itu rumusnya P dalam kurung 1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, ini ada keterangan di mana P-nya adalah jumlah cicilan atau angsuran, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Kita masuk ke poin ketiga, konsep bunga majemuk. Bunga majemuk atau compound interest merupakan bunga yang dihitung berdasarkan pokok awal plus bunga yang terkumpul dari periode sebelumnya. Menurut Ruset al tahun 2022, konsep ini menjadi dasar perhitungan anuitas. Kita masuk pada bagian B, data dan asumsi. Poin pertama, data yang digunakan. Satu, target dana pendidikan atau future value yaitu senilai 120 juta. Yang kedua, jangka waktu menabung selama 10 tahun. Yang ketiga, suku bunga tabungan pendidikan 6% per tahun. Ini data dari menurut BI tahun 2024. Dan yang keempat, inflasi pendidikan itu 10% per tahun menurut BPS tahun 2023. Itu kita masuk poin kedua, asumsi yang digunakan. Yang pertama, suku bunga tetap selama 10 tahun. Yang kedua, setoran dilakukan secara konsisten setiap bulan. Yang ketiga, tidak ada penarikan dana selama periode menabung. Yang keempat, biaya administrasi dan pajak diabaikan. Kita masuk ke bagian C, itu perhitungan. Ya, jadi ada poin pertama, perhitungan manual. Tadi data itu future value itu senilai 120 juta, dan tadi diketahui bahwa I-nya itu 6% per tahun. Nah, ikan per tahun kita ubah ke dalam bulan, 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Maka 6% dibagi 12. Sama dengan 0,5% per bulan. Atau sama dengan 0,005. Nah, ini N-nya saat ini diketahui bahwa dia target nabungnya 10 tahun. Kita ubah ke dalam jangka bulan, maka dikali dengan 12 bulan. Jadi, N sama dengan 10 tahun dikali 12 bulan sama dengan 120 bulan. Ini ada perhitungan R sama dengan 120 juta dikali 0,005 per dalam kurung 1 tambah 0,005 tutup kurung pangkat 120 kurang 1. Ada perhitungan itu, ada langkah-langkahnya. Di langkah pertama, hitung 1 tambah 0,005 pangkat 120. Ini nilai dari 1,005 pangkat 120 itu adalah 1,819,396. Angka kedua, hitung penyebut. Dari angka 1,819,396 ini dikurangi dengan 1 ini. Maka hasilnya 0,819,396. Langkah ketiga, hitung pembilang. Terus 120 juta dikali 0,005 itu adalah 600.000. Angka keempat, hitung R-nya. Kita tadi dapat bahwa pembilangnya 600.000 dan penyebutnya 0,819,396. Itu hasilnya adalah 732,076. Jadi setoran bulanan yang diperlukan adalah senilai 732.076 rupiah. Nah, ini ada poin yang kedua, itu analisis sensitivitas. Ini ada dua tabel, di mana tabel pertama itu ada pengaruh perubahan suku bunga. Ini suku bunga yang kita coba yaitu 5%, 6%, dan 7%. Tadi kita sudah mencari 6%, itu di setoran bulanan 732.076 rupiah.
Total setorannya itu senilai Rp87.849.120 dan bunga yang didapat senilai Rp32.150.880. Nah, ini ada suku bunga 5% yang kita cari, itu setoran bulanannya senilai Rp763.520 dan total setoran Rp91.622.400. Bunga ini dapat senilai Rp28.377.600. Kita masuk suku bunga yang 7%, di mana setoran bulanannya itu ialah senilai Rp701.865. Total setorannya Rp84.223.800 dan bunga ini dapat senilai Rp35.776.200. Ini ada tabel kode itu pengaruh perubahan jangka waktu. Yang tadi kita cari itu 10 tahun dengan nilai yang sama tadi. Nah, sekarang kita cari yang itu 8 tahun, di mana setoran bulanannya itu kisaran Rp1.204.450. Total setorannya Rp97.195.200 dan bunga ini dapat senilai Rp22.804.800. Ini ada jangka waktu 12 tahun, di mana setoran bulanannya adalah Rp572.680. Total setorannya Rp82.465.920 dan bunga yang didapat adalah Rp33.534.080. Kita masuk pada bagian D, yaitu analisis hasil. Yang ada poin pertama, interpretasi hasil. Berdasarkan perhitungan setoran bulanan sebesar Rp732.076 diperlukan untuk mencapai target dana pendidikan senilai Rp120 juta dalam 10 tahun dengan bunga 6% per tahun. Total setoran yang dikeluarkan hanya Rp87.849.120. Nah, sedangkan bunga yang diperoleh mencapai Rp32.150.880. Itu poin kedua, analisis what if. Jika suku bunga naik menjadi 7%, maka setoran bulanan turun menjadi Rp701.865. Sebaliknya, jika jangka waktu diperpendek menjadi 8 tahun, maka setoran bulanan naik signifikan menjadi Rp1.012.450. Kita poin ketiga itu kelayakan finansial. Berdasarkan data BPS tahun 2023, pengeluaran rata-rata keluarga Indonesia sebesar 5-8 juta per bulan. Setorannya mencapai Rp732.076 per bulan, yaitu kisaran 9-15% dari pengeluaran. Masih dalam batas wajar untuk alokasi dana pendidikan. Sekian penjelasan hasil proyek saya yang berjudul Perencanaan Dana Pendidikan Anak menggunakan konsep anuitas biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.